Ya, persamaan 6, 18, 17 ada di sini, Anda bisa lihat di bawah. Dapat diterapkan pada tumbukan dua benda di mana setelah tumbukan kedua benda bergabung. Kalau yang sebelumnya kan kedua benda terpisah ya. Jadi ada yang waktu itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ya, terpisah masing-masing 45 derajat kan. Waktu si benda satu numbuk benda yang kedua. Ini yang Senin lalu. Tapi yang sekarang waktu ini mereka saling tumbukan, mereka menyatu gitu. Nah, mereka bergabung. Nah, pada tumbukan jenis ini kita bisa katakan bahwa setelah tumbukan ada dua benda namun bergerak dengan kecepatan yang sama. Kalau ini tadi V1 dengan V2 beda, waktu mereka bergabung mereka cuma punya satu kecepatan karena mereka gabung. Tidak ada lagi V1 aksen atau V2 aksen. Yang ada V aksen yang merupakan kecepatan dari gabungan dua benda yang bergabung atau yang menyatu. Ya, istilahnya begitu. Ya contoh kalau mobil besar, mobil kecil saling tabrakan, terus tiba-tiba bergabung menyatu, yang mobil besar menyeret mobil kecil, contoh seperti itu ya, itu kan menjadi satu kesatuan dan mereka akan memiliki satu kecepatan setelah mereka bergabung. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh ilustrasinya. Nah, pada tumbukan seperti yang ini, yang dimana mereka bergabung setelah tumbukan, maka kita dapat persamaan momentum dan juga persamaan energi kinetik. Kenapa? Ya karena selain mereka terjadi peristiwa momentum, di sini juga ada persoalan perubahan energi ya, karena mereka bergerak, maka yang ditinjau adalah energi kinetik. Nah, kita lihat ini adalah hukum kekekalan momentum 620 ya. Ini kekekalan momentum. Ini adalah momentum sebelum tumbukan, ini momentum setelah tumbukan. Nah, di sini M1 dan M2 dijumlah karena mereka sudah bergabung satu menjadi satu kesatuan, maka masanya akan menjadi massa yang digabungkan. Sehingga ini M1, M2 kali V aksen. V aksen cuma satu, mereka cuma punya satu kecepatan setelah tumbukan. Ya. Kemudian ini adalah hukum kekekalan energi kinetik. Ini energi kinetik sebelum tumbukan masing-masing ya. Jadi yang ini adalah energi kinetiknya benda satu, ini adalah energi kinetiknya benda dua. Mereka bergabung, ya ini adalah energi kinetik waktu mereka proses tumbukan, ini setelah mereka menyatu ke aksen. Ke aksen itu energi kinetik setelah tumbukan. Ini sebelum tumbukan, ini setelah tumbukan, makanya masanya itu menjadi satu kesatuan. Kecepatannya sisa satu saja, yang ini. Maka setengah MP1, MP2 di sini cuma setengah M1, M2 dan V aksen kuadrat. Ya, bisa mengerti persamaan ini ya dari konteks gambar yang ada, bisa ya? Iya Pak. Oke. Jadi persamaan ini jangan bingung dari mana. Nah, inilah persamaan hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi itu nanti kita bisa terapkan untuk berbagai kasus gitu ya. Contoh kasus yang ini kita gunakan yang model begini. Nanti kalau bendanya yang sebelumnya, kasus yang sebelumnya kan mereka tidak menyatu, maka kita kaji M2 dengan V2-nya aksennya, M1 dengan V1 aksennya gitu ya. Oke. Persamaan 620 sampai 622 yang ini tadi, yang ini Anda lihat yang adalah hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Kita tulis kembali ini ya. Kita uraikan kembali M1 V1, M2 V2 tadi M1 V kita kali dengan V aksen, M2 dengan V aksen. Kemudian setelah tumbukan
kinetiknya setelah tumbukan ini setengah M1 V aksen kuadrat, setengah M2 V aksen kuadrat. Nah, perhatikan bahwa persamaan N623, kemudian N621 di sebelah N624 sama dengan persamaan N611. Mirip kan? N611 di sini, N612 di sini, N613 di sini. Hampir sama, hanya kan yang membedakan bahwa di sini ada V1, ada V2 aksen. Ada V1, ada V2. Ya, karena di kasus yang ini, kedua benda setelah tumbukan itu tidak bergabung, mereka berpisah. Tapi yang ini cuma satu, jadi cuma V aksen doang, karena kasusnya dia bergabung. Prinsipnya sama, ya inilah ya, V1 aksen dan V2-nya itu kan menyatu menjadi V aksen. Jadi ya, nah, dengan memasukkan kesamaan ini ke dalam persamaan 16 dan 16 ya, maka 16 tadi ada di sebelah yang ini, E dan seterusnya. Dan kita dapatkan E sama dengan 0, maka nilai ini memenuhi persamaan 6, 19. Jadi kalau ini Anda coba ini, Anda perhatikan, kan syaratnya tadi V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Nah, ini kan sama. Jadi ini kalau V2 aksen dan V1 aksen kan sama. Jadi kalau ini jadi V aksen, ini V aksen, karena ini sama, berarti V aksen kurang V aksen kan sama dengan 0. 0 bagi sesuatu di bawah, kan hasilnya sama dengan 0. Nah, itulah kenapa di sini disebut E sama dengan 0, karena hasil di sini ini E sama dengan 0. Untuk kasus yang ini, V1 aksen, V2 aksen yang adalah ini, yang cuma-cuma ini. Gitu ya. Jadi, E sama dengan 0. Nah, itulah kenapa yang E sama dengan 0 adalah satu bentuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Kalau E sama dengan 1, itu lenting sempurna. E kecil sama dengan kecil 1 itu lenting sebagian. Yang ini kan E sama dengan 0, itu tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali, ya mereka menyatu, bergabung, gitu ya. Nah, kasus sebaliknya adalah tumbukan yang disertai ledakan atau ledakan saja. Pada peristiwa ini, energi kinetik total setelah tumbukan lebih besar daripada sebelum tumbukan. Nah, energi kinetik tambahan setelah tumbukan berasal dari perubahan energi kimia dari bahan peledak. Ledakan ini energi kinetiknya tidak berubah, malah bertambah. Tambahannya itu dari apa? Dari ya. Nah, sekarang kita lihat kasus tumbuh dua benda yang menghasilkan energi kinetik lebih besar setelah tumbukan. Contoh tadi yang peledak itu dijatuhkan, terus dia akan memperoleh tambahan gitu ya. Misalnya saat tumbukan ada reaksi kimia, sehingga minimal salah satu benda mendapat tambahan energi saat tumbukan, sehingga energi kinetiknya bertambah setelah tumbukan. Nah, persamaan momentumnya ini dan energinya ini, M1 V1, M2 V2, M1 V1 aksen, M2 V2 aksen. Setengah M1, M2, K-nya setengah M1, M2 V2 aksen. Ya, namun untuk kasus yang ini K aksennya lebih besar dari K, ya toh. Jadi energi kinetik setelah tumbukan itu harus lebih besar sebelum tumbukan, karena ada tambahan energi dari reaksi kimia dari bahan peledak. Ya. Namun demikian kita tetap sampai pada persamaan yang serupa dengan persamaan 617, hanya kita mengubah arah ketidaksamaan. Jadi kalau yang sebelumnya kan ini dibalikan kecil sama dengan, tapi sekarang kita cuma balik besar sama dengan, ya, untuk tumbukan ini. Jadi mengubah arah ketidaksamaan. Yang sebelumnya
yang berkurang ketika energi kinetik berkurang, berarti kan ini harusnya kecil kan. Kalau kasusnya ada begini K aksen lebih kecil dari K, maka yang ini akan menjadi begini, terbalik yang ini. Jadi apa? Ini ya saya pindahkan di sini akan lebih kecil sama dengan yang ini. Kira-kira begitu. Nah, karena ini kasusnya adalah ini, dia lebih besar, maka tanda di sini juga menjadi lebih besar atau sama dengan. Cuma itu. Jika pada tumbukan dipenuhi E sama dengan 1, maka tumbukan tersebut dinamakan tumbukan elastis atau lenting sempurna ya, dalam istilah di SMA itu ya. Kondisi ini hanya dipenuhi jika di samping momentum total kekal, energi kinetik total juga kekal. Jadi tidak ada energi yang hilang atau tidak ada penambahan energi. Jadi energi sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Maka itu menjadi bentuk peristiwa dari tumbukan lenting sempurna atau tumbukan elastis. Contoh tumbukan yang mendekati tumbukan lenting sempurna atau elastis adalah tumbukan antara dua bola biliar. Ya, yang mendekati secara kasat mata ya. Tapi yang lebih mendekati lagi, tapi dalam ukuran mikro itu adalah tumbukan antar partikel subatomik ya. Seperti elektron, proton dan sebagainya itu tumbukan yang terjadi di partikel-partikel subatomik ini adalah bentuk tumbukan-tumbukan elastis atau lenting sempurna. Jadi contoh misalnya air H2O. Waktu kita belum panasin kan atom-atomnya itu kan tetap ya, stabil gitu ya. Kemudian kita panaskan karena faktor suhu yang tinggi, maka partikel-partikel tadi mulai bergerak satu dengan yang lain. Waktu mereka bergerak itu kan saling menumbuk. Nah, tumbukan-tumbukan yang terjadi di situ adalah tumbukan-tumbukan yang sifatnya elastis atau lenting sempurna, ya. Sehingga waktu kita bicara tentang tumbukan antar partikel atomik, maka dalam pikiran kita di situ yang berlaku itu langsung otomatis ke persamaan kekekalan energi atau persamaan kekekalan momentum. Kita tidak perlu lagi berpikir tentang mungkinkah ada pengurangan energi waktu menumbuk atau ada penambahan, itu kemungkinan itu tidak ada jika yang kita kaji adalah partikel atomik atau subatomik. Itu sudah otomatis tuh hukum kekekalan. Dua hukum kekekalan ini berlaku kalau kajian kita adalah pada partikel. Gitu ya. Nah, pertanyaannya mengapa tumbukan yang mempertahankan energi kinetik disebut tumbukan elastis dan apakah ada hubungan dengan sifat elastis bahan karet atau pegas? Nah, sebenarnya sifat elastis ini dapat dikaitkan dengan sifat elastisitas bahan. Ya, jika bahan bersifat elastis, maka energi yang yang dikeluarkan untuk mendeformasi bahan dapat diambil kembali. Ya contoh kalau karet, kan waktu kita tarik karet, kalau benar-benar dia elastis sempurna karet itu, ya energi yang kita gunakan untuk menarik dia akan sama dengan energi untuk dia membalikkan keadaannya ke posisi semula. Ya tapi memang harus syaratnya karet itu harus elastis sempurna atau pegas. Ya pegas contoh kan kita sudah bahas tentang kerja dan energi, tentang pegas itu ya. Besarnya energi yang kita gunakan untuk menekan dia, untuk pressing dia, itu akan sama dengan energi yang si pegas juga gunakan untuk dia kembali pada posisi setimbang. Nah, kira-kira begitu modelnya. Jadi kalau kita mau coba menghubungkan tumbukan
elastis tadi dengan sifat bahan yang kita biasa kenal sebagai sifat elastisitas bahan. Perlu Anda ketahui, elastis itu adalah sifat dari satu bahan untuk kembali ke posisi semula ketika diberi gangguan. Nah, ini nanti Anda yang akan belajar geologi fisika, itu juga akan belajar tentang sifat elastisitas batuan. Waktu batuan itu dideformasi, gitu kan, maka batuan yang sifatnya elastis, dia akan kembali pada posisi semula. Tapi kalau dia sifatnya plastis, berarti dia tinggal break, tinggal pecah gitu ya. Jadi kurva puncak dari elastis itu adalah plastis. Jadi satu barang yang sifatnya elastis, kalau kita tarik terus sampai kehilangan sifat elastisnya, maka dia sudah sampai pada status sebagai plastis. Anda kan tahu istilah plastik. Plastik itu kan tidak elastis ya, benar kan? Ada plastik yang elastis. Kalau ada plastik yang elastis, itu bukan plastik, tapi dia sebenarnya elastis. Terbentuk, maka setelah elastis dia akan masuk ke tahap plastis. Ya, itu nanti sebenarnya Anda dapat di geologi, di batuan. Kalau kurvanya begini, biasanya ini kurva elastis, sampai di sini adalah kurva plastis. Jadi wilayah ini adalah wilayah elastis, yang wilayah ini adalah wilayah plastis. Dia udah break atau pecah, gitu ya. Nah, itu tambahan buat Anda saja ya. Jika proses tumbukan, ya saya langsung ke bagian ini. Jika proses tumbukan memenuhi T kecil 1, maka tumbukan tersebut dikategorikan sebagai tumbukan tidak elastis. Ya, pada tumbukan ini energi total setelah tumbukan lebih kecil daripada energi sebelum tumbukan. Makin kecil nilai E, makin besar energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Jadi kalau E-nya makin kecil, maka K aksennya juga makin makin kecil. Jadi kehilangan K-nya itu besar. Kira-kira penjelasan saya tuh bisa ditangkap atau tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Apa bahasa saya cukup bisa dipahami gitu, jangan sampai ini bahasa dari planet mana gitu. Bisa dimengerti ya. Ya saya pada prinsipnya memang berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, dimengerti gitu ya. Makanya untuk terlalu banyak bicara persamaan itu saya tidak terlalu gitu ya, karena persamaan-persamaan fisika itu kan ada di Google. Sekarang sudah ada aplikasi di mana tuh? Di HP Android itu tinggal Anda download aplikasi kumpulan rumus-rumus fisika kan ada. Anda tinggal klik di situ rumus fisika momentum, langsung keluar rumusnya gitu ya. Jadi mudah lah, hanya yang jadi soal mengerti tidak konsep yang terkandung di persamaan itu. Itu yang biasa jadi masalah. Itu di Google kan tidak ada. Maka memang biasa saya kalau mengajar itu tidak terlalu bicara banyak tentang persamaannya, modelnya bagaimana, tapi lebih banyak bicara tentang konsep dari persamaan yang ada. Sekarang kita lihat contoh model tumbukan yang kedua, ayunan balistik. Ya, ayunan balistik itu semacam orang mau nembak sesuatu yang tergantung. Nah, pada masa lalu ayunan balistik digunakan untuk menentukan kecepatan gerak peluru, uji cepat gerak peluru. Waktu dulu manual ya, maka dipakai ayunan balistik. Namun saat ini kecepatan peluru diukur dengan teknik yang modern ya.
waktu yang diperlukan peluru menempuh jarak tertentu dapat diukur dengan ketelitian yang sangat tinggi dengan alat-alat modern ya. Bahkan kecepatan cahaya yang merupakan kecepatan tertinggi dalam alam semesta dapat diukur dengan ketelitian yang sangat tinggi. Dulu kan orang manual untuk hitung kecepatan cahaya dulu itu pakai tembak cahaya dari satu titik ke titik yang lain. Sekarang kan tidak perlu lagi. Nah, ayunan balistik terdiri dari balok atau benda bentuk lain yang digantung pada tali tak bermassa dan dapat berayun bebas. Balok yang digunakan adalah bahan yang dapat menahan peluru yang menancap di dalamnya sehingga tidak tembus atau lepas. Jadi peluru harus nempel di balok itu. Nah, peluru ditembakkan ke balok dan menancap pada balok sehingga berayun bersama balok. Jadi mereka waktu baloknya kita gantung di sini, pelurunya ditembakin dari sini, masuk ke balok, mereka menyatu dan berayun bersama. Kira begini. Nah, peluru dan balok berhenti berayun pada ketinggian tertentu. Berdasarkan ketinggian ayunan, maka diketahui laju awal balok dan peluru. Nah, berdasarkan laju awal peluru dan balok, maka kita ketahui laju pelurunya berapa. Nah, energi yang dimiliki peluru dan balok saat berhenti, biasanya kan waktu dia berhenti itu ada pada ketinggian maksimum kan. Waktu kita ayun, maksimumnya di sini, baru dia balik lagi. Ya. Nah, pada ketinggian H dari posisi mula-mula, itu ada yang berlaku itu energi potensial. Anda masih ingat persamaan energi potensial itu U sama dengan MGH. Ini ya. U sama dengan MGH. Ini persamaan untuk energi potensial. Nah, kenapa di sini ditambah M dan M kecil? Itu M itu tidak lain adalah karena tadi waktu saya pasang balok di sini, ada peluru dari sini, nembak ke sini, ini kan ada massa peluru, ada massa balok. Nah, waktu ini masuk di sini, di balok, setelah tumbukan, gitu kan ada peluru masuk di sini, nancap di dalam. Maka ini kan akan jadi M tambah M gitu ya. Bergabung mereka berdua menjadi M tambah M. Nah, itu kenapa di sini M tambah M GH. Jadi persamaan umumnya tetap ini. Hanya M-nya itu adalah M dari dua benda yang bergabung, yaitu massa peluru dan massa balok. Gitu. Nah, energi balok dan peluru saat tepat peluru menancap di balok dan mulai bergerak bersama. Jadi waktu ini dia mencapai titik maksimum, waktu dia berhenti berlaku energi potensial. Waktu dia mulai bergerak berlaku energi kinetik. Ya sifatnya begitu karena energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh benda saat mereka bergerak. Potensial itu energi yang dimiliki oleh benda pada saat dia diam atau lebih generalnya karena kedudukan di permukaan bumi. Nah, maka untuk energi potensialnya ini, energi kinetiknya yang ini. K setengah MV kuadrat. Aslinya kan begitu. Ya toh? Yang ini kan aslinya K sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, kenapa V aksen? Karena kasusnya ketika mereka sudah menyatu. Setelah menyatu, setelah tumbukan. Ini kan sebelum tumbukan. Setelah tumbukan mereka menyatu, maka ini cuma punya V aksen. M dan M lagi-lagi bergabung. Jadi sama, kasusnya sama dengan ini. Hanya kan ini setengah MV kuadrat, ini MGH. Nah, ini contoh ayunannya. Ini
Ini pelurunya dengan kecepatan V masuk nancap di sini pada balok yang AM, kemudian dia berayun kan. Waktu dia nembak, tadi kan dia diam, ini ditembak, terus masuk, akhirnya mereka menyatu, ini masuk ke balok, mereka sama-sama jadi M-nya gabung, terus mereka V-nya, ada V-nya ke sini. Nah, kenapa ini jadi V aksen sama dengan 0? Nah, ini dalam kasus dia sudah berhenti di sini. Dia sudah berhenti. Ingat bandul matematis ya. Jadi bandul ayunan matematis ini ke posisi setimbang. Dia di sini kan. Nah, waktu dia berayun ke atas kembali begini. Nah, V di sini harus sama dengan 0 supaya dia bisa kembali. Kalau di V sini belum 0 berarti dia naik terus ke atas. V di sini harus 0, artinya dia harus berhenti di sini supaya dia bisa balik lagi gitu. Nah, itu kenapa alasan di sini V0. Jadi waktu dia berayun ke sini, sampai di sini kan dia berhenti untuk dia balik lagi. Waktu dia berhenti di sini itu namanya V-nya sama dengan 0. V-nya harus sama dengan 0 supaya dia bisa berhenti. Selama V-nya belum 0, dia akan terus ke atas. Kapan V-nya 0 baru dia turun kembali. Nah, gitu ya. Itu maksudnya. Ini ketinggian ayunan, jadi kalau di ayunan kan beda tinggi di sini, toh? Berbeda. Ini H. Sama dengan ini. Beda posisi. Gitu ya. Nah. Sejak peluru dan balok bergerak bersama berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Ya, kekekalan energi mekanik. M ini kan U sama dengan K. Atau apa? Energi mekanik sama dengan perubahan apa? Kinetik dan potensial. Kalau energi mekanik kan gabungan. Jadi M tambah MGH setengah M tambah MP aksen kuadrat. Ini kan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi gabungan dari potensial dan kinetik. Nah, ini bisa kita coretkan. Ini ya. Ini sama ini kan bisa. Sisa apa? 2GH, 2 ke atas. 2 saya pindahin ke sini. Jadi ini coret, dia pindah ke sana. Jadi 2GH V aksen kuadrat. Maka V-nya adalah akar 2GH. V aksen akar 2GH. Nah, kita menentukan laju balok dan peluru menggunakan bentar ya. Oke, kita lanjut dulu. Sorry. Nah, kita menentukan laju balok dan peluru dengan menggunakan hukum kekekalan momentum sebelum tumbukan dan tepat setelah peluru menumbuk balok dan bergerak bersama balok. Kita dapatkan persamaan ini ya. MV tambah 0, M tambah P aksen. Ya. Laju balok dan peluru ya dengan menggunakan momentum tadi ini M sebelum tumbukan, M setelah tumbukan. Ini adalah M untuk peluru, momentum untuk peluru, ini momentum untuk balok. Kenapa dia 0? Kan dia diam. Waktu tadi digantung, baloknya diam kan. Nah,
pelurunya yang datang bergerak. Gitu ya. Peluru bergerak, maka dia punya momentum. Ini momentumnya 0 karena dia diam. V-nya 0. Maka di sini 0. Setelah tumbukan mereka di sini, ini ada peluru di dalam, M tambah M, jadi ini V aksen. Gitu ya. Oke. Sehingga dari sini kita turunkan M, V tambah ini berarti M-nya di sini, V-nya kita turun ke bawah, sisa M tambah M V aksen di atas. Maka tadi kita masukkan nilai V aksen yang ini, yang adalah ini. Nah, M tambah M per M akar 2GH. Jadi kira-kira begitu di sini ya. Jadi untuk menentukan laju peluru saat mengenai balok, informasi yang kita butuhkan hanya massa peluru dari persamaan ini kan. Untuk kita tahu ini menjadi laju peluru kan V ini. Nah, untuk menentukan laju peluru saat mengenai balok, informasi yang kita butuhkan hanya massa peluru, massa balok, dan ketinggian balok. Ketinggian maksimum ayunan yang ini. Cuma itu. Dan semua besaran itu dapat diukur dengan mudah. Jadi ini bisa dilakukan percobaan juga bisa. Asal yang nembak peluru itu harus bisa menembak gitu ya supaya kena ke balok. Kemudian contoh yang berikut model tumbukan adalah tumbukan benda dengan lantai. Ya. Jadi koefisien elastisitas dapat ditentukan dengan mengukur kecepatan sebuah benda yang melakukan tumbukan sebelum dan sesudah. Ya, perhitungan koefisiennya menjadi lebih mudah jika salah satu benda tidak bergerak. Nah, kalau lantai kan diam. Benda yang kita, misalnya bola kan yang bergerak. Jadi lantai itu diam. Ketinggiannya juga bisa kita tahu lagi, gitu ya, karena dia flat, rata. Nah, contoh ini ya, bumi tidak bergerak asumsinya kan. Jadi jangan pikir bumi yang jadi contoh kalau kita buang di atas lantai kan lantai kelihatannya memang tidak bergerak gitu ya. Jadi bumi tidak bergerak sebelum dan sesudah tumbukan. Jadi V2 dan V2 aksennya sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan yang ini kan aslinya ini V2 aksen kurang V1 aksen, V2 kurang V1. Karena V2 dan V2 aksen 0 berarti ini 0, 0. V1 aksen V1, jadi cuma min V1 aksen per V1. Jadi cuma itu untuk menghitung koefisien elastis pada benda yang ditumbuk ke lantai. Jika benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu, maka koefisien elastisitas dihitung dari kecepatan benda saat akan menumbuk lantai dan tepat saat akan meninggalkan lantai. Kedua kecepatan tersebut dapat dihitung dari ketinggian benda saat dilepaskan dan ketinggian maksimum benda setelah dipantulkan. Misalnya benda dilepas dari ketinggian H dengan kecepatan awal 0. Ini kan sudah mirip dengan gerak jatuh bebas kan. Kalau ada masih ingat di kinematika, ini kan persamaan gerak jatuh bebas. Jadi bola dilepas, kecepatannya ini akar 2GH. Nah, jika benda memantul sejauh H aksen dia naik lagi, maka kecepatan benda setelah menumbuk lantai dapat dihitung dengan kekekalan energi mekanik. Jadi setengah M P1 aksen tambah 0 sama dengan 0 tambah MGH aksen. Ini kan waktu dia datang 0, waktu dia berhenti di bawah juga 0. Ketika MGH-nya kan waktu dia diam ini 0, ini juga waktu dia waktu ini bergerak 0, ini waktu diam 0. Diam waktu dibuang. Sehingga dari sini kita bisa eliminate ini V1 aksennya bagi 2 M GH M dengan M bisa kita coret. Berarti ini 2 GH aksen. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sehingga dapat persamaan ini. Sehingga koefisien elastisitasnya adalah
E min P1 aksen per P1, kita masukkan P1 aksennya, min 2GH aksen, maka ini 2GH, min dengan min positif, kita coret 2G, 2G, sisa akar H aksen per H. Jadi koefisien elastisitasnya cukup kita mengetahui ketinggian sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Ya. Jadi simpel saja. Sebentar ya, saya ada apa dulu? Sebentar.